Selamat pagi adik-adik. Untuk materi teori minggu ini, kita akan mempelajari mengenai teknologi genomik dan proteomik. Berikut merupakan capaian pembelajaran minggu ini. Melalui perkuliahan ini, adik-adik diharapkan dapat memahami definisi analisa genomik dan proteomik, membedakan tools genomik dengan tools tradisional, serta memahami bagaimana prinsip analisa omik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fisiologi mikroba. Kemudian pembelajaran ini dimulai dari saya menjelaskan tools omik yang digunakan dalam menentukan sequence DNA dan untuk menentukan level ekspresi gen. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu genomik dan proteomik, karena istilah ini akan dipakai secara berulang dalam pertemuan ini. Pertama, saya akan menyampaikan definisi dari genom. Genom merupakan total dari keseluruhan gen yang terdapat dalam sel. Proteom merupakan total keseluruhan protein yang terdapat pada sel dalam suatu waktu. Jadi yang perlu dinotis adalah baik genom dan proteom itu membicarakan mengenai total. Oke, genom, keseluruhan gen yang ada dalam sel. Karena gennya secara material terus dalam bentuk materi genetik DNA, maka keseluruhan sequence DNA yang terdapat dalam suatu sel. Sementara proteom adalah keseluruhan protein yang terdapat pada sel dalam waktu tertentu. Jadi notice di sini bahwa untuk proteom, profil total protein dalam suatu waktu akan berubah seiring waktu. Jadi kayak di T sama dengan 0 dan di T sama dengan T, profil proteinnya akan berubah. Namun untuk genom tidak ada perubahan sequence genom. Sepanjang sel itu masih hidup, maka genomnya tidak berubah. Oke. Kalaupun ada perubahan melalui mutasi, itulah perubahan yang sangat lambat dan jarang. Sebaliknya untuk proteom sangat dinamis seiring waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan studi genomik dan studi proteomik? Studi genomik adalah studi mengenai total genetic sequence, informasi sequence genetik yang terdapat di sel. Sedangkan proteomik merupakan studi mengenai total protein yang terdapat di sel dalam suatu waktu. Jika genom dan protein membicarakan objeknya, genomik dan proteomik adalah studinya. Nah, apa hubungan antara studi genomik dan proteomik? Sebagai penyegaran, kita tahu bahwa menurut central dogma, gen, informasi genetik disimpan dalam bentuk molekul DNA. Nah, dengan demikian, DNA disebut juga sebagai materi genetik. DNA menyimpan informasi yang kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian mRNA ditranslasikan menjadi protein. Ini yang kemudian kita sebut sebagai central dogma. Selanjutnya, protein bisa bekerja secara individual atau bekerja membentuk kompleks dalam melaksanakan fungsi selular dan metabolisme, sehingga sel dapat melangsungkan proses-proses biologis. Jadi bedanya studi genomik dan studi proteomik adalah, pertama, genomik merupakan studi mengenai entire set of genes, keseluruhan gen dalam genom, sedangkan proteomik entire set of protein yang diproduksi oleh suatu sel. Oke? Nah, studi genomik secara selanjutnya dibagi atas dua, studi genomik struktural dan studi genomik fungsional. Kemudian studi proteomik bisa meliputi fungsional proteomik, structural functional proteomik, dan expression proteomics. Dalam studi genomik, yang terlibat adalah aktivitas sequencing, kemudian analisa dan pemetaan genom. Sementara dalam proteomik lebih lanjut, karena struktur 3 dimensi mempengaruhi fungsi, maka dalam studi proteomik ada studi 3 dimensi dan yang kemudian efeknya terhadap struktur dan fungsinya, kemudian bagaimana protein berinteraksi dengan protein lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa dengan mengetahui sequence genom suatu organisme, misal suatu bakteri, maka tantangan pertama adalah menentukan region mana yang akan berkontribusi dalam translasi dan transkripsi sehingga menjadi protein. Nah, region demikian disebut sebagai coding region. Oke? Nah, jadi tidak melulu kita hanya tahu bahwa katakan ini ada DNA, kemudian kita isolasi, kemudian kita baca sequence-nya. Tidak semua sequence akan memiliki akan ditranskripsi dan ditranslasi menjadi protein. Pada akhirnya beberapa akan berperan sebagai regulating gene. Nah, non-coding region sebutannya. Jadi pertama tantangannya adalah ketika menemukan sequence-nya untuk menentukan mana yang region yang merupakan pengkode, mana yang bukan.
Studi ini merupakan lingkup dari genomik struktural. Sesudahnya, untuk mengetahui bahwa jika gen tersebut ternyata yang diekspresikan menjadi N11 protein, kemudian dampaknya adalah metabolisme. Nah, apa fungsi gen tersebut? Secara khusus, bagaimana gen tersebut berperan dalam satu metabolisme? Nah, selanjutnya akan dibahas dalam functional genomics. Ketika sudah menjadi protein, bagaimana protein diekspresikan tiap waktu dan bagaimana responnya terhadap kondisi eksternal merupakan lingkup dari studi proteomik. Nah, dengan mengetahui sequence asam aminonya pun kita bisa melakukan visualisasi struktur 3 dimensinya yang kemudian akan berperan dalam estimasi di mana sisi aktifnya, kemudian bagaimana spesifisitas substratnya, dan bagaimana aktivitas proteinnya. Studi omik selain genomik dan proteomik ada banyak, karena studi omik artinya adalah studi yang sifatnya menyeluruh untuk seluruh sel, untuk satu sel ya. Jadi penelitian saat ini biasanya menggunakan pendekatan multi-omik, tidak cukup hanya memahami gennya, sequence gennya saja. Maka dengan menggabungkan pertama transkriptomik, studi mengenai transkriptom, berarti keseluruhan transkrip, atau dalam molekulnya adalah RNA, mRNA, keseluruhan mRNA yang terjadi dalam suatu sel yang ditranskripsikan dalam suatu waktu. Notice bahwa ini juga sifatnya berubah terhadap waktu. Kemudian proteomics, tadi untuk protein, metabolomics, omics, studi mengenai keseluruhan. Tapi keseluruhan apa? Keseluruhan metabolit yang diproduksi melalui proses metabolisme. Oke, kemudian lipidomics, keseluruhan lipid, struktur lipidnya. Kemudian epigenomics, ini akan sedikit lebih tricky. Adik-adik nanti belajar sendiri bahwa ternyata ekspresi gen sangat dipengaruhi oleh struktur banyak modifikasi pasca, pra, dan pasca translasi, pasca transkripsi, pra-translasi. Nah, dampak-dampak demikian bagaimana pengaruhnya terhadap fenotip dari suatu ekspresi suatu gen. Nah, itu juga dipelajari dalam epigenomics, kemudian interactomics, phenomics, dan ionomics. Nah, ada banyak sekali studi omics. Artinya, ketika sudah menambahkan imbuhan omics, artinya itu studi yang mempelajari, misal ionomics, ion yang diproduksi secara keseluruhan dalam suatu sel. Lipid yang diproduksi keseluruhan dalam satu sel, baik dalam suatu waktu atau dia tidak berubah atau berubah terhadap waktu. Epigenomics umumnya tidak berubah terhadap waktu juga, kemudian interactomics dan phenomics. Nah, penelitian saat ini menggunakan pendekatan multi-omik untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya dalam konteks ini, dalam rangka meningkatkan toleransi stres abiotik suatu tanaman pangan. Jadi pada umumnya ketika kita ingin menyelesaikan masalah fisiologis, misal kita ingin mengimprove toleransi suatu tanaman terhadap stres abiotik. Misal kalau kita ingin menanam misalnya suatu tanaman yang di habitat aslinya tidak bisa di daerah panas. Nah, kita ingin mengimprove toleransinya terhadap temperatur. Tidak lagi memandang dengan hanya misal kita mengubah gennya saja. Untuk mengetahui apakah secara menyeluruh bahwa kita sudah berhasil meningkatkan toleransi stres abiotik suatu tanaman, maka perlu dicek dari berbagai perspektif multi-omiknya. Nah, ketika saling mendukung satu sama lain, maka dapat kita pastikan bahwa modifikasi yang dilakukan atau treatment yang dilakukan sudah berhasil. Begitu. Ya. Nah, selain studi omik, ada juga studi meta-omics. Nah, studi meta-omik merupakan studi dengan perspektif komunitas. Jadinya, jika dulu pada studi omik kita isolasi satu sel, kemudian kita ekstrak semua DNA yang terdapat dalam sel tersebut, semua RNA yang terdapat dalam sel tersebut, semua protein yang terdapat dalam sel tersebut, kemudian menstudikan, mempelajarinya, itu merupakan studi omik. Namun dalam studi meta-omik, ketika kita tidak bisa mengisolasi satu sel secara langsung dari sampel lingkungan, maka instead of isolating for example microbes, yang dilakukan adalah langsung mengisolasi secara langsung dari sampel lingkungannya. Kita secara random mengambil satu sampel lingkungan, kemudian dengan asumsi bahwa di dalamnya akan terdapat berbagai jenis biota yang berbeda, baik dia sel apapun dia.
Nah, kita tidak lagi memperhatikan itu milik siapa, tapi fokus pada sampel di lingkungan tersebut. Jadi untuk misalnya case dalam studi perspektif komunitas mikroba, misalnya kita ingin mempertanyakan apa saja sih komposisi dari mikroba dalam komunitas tersebut, maka dapat dilakukan ekstraksi DNA dan sequencing DNA-nya, kemudian menjadi studi metagenomik. Kemudian kita mempelajari apa fungsi dari spesies dalam komunitas tersebut. Maka bisa mengekstrak mRNA-nya, kemudian mensekuensnya dan mempelajari dalam studi metatranskriptomik. Kemudian untuk mempelajari apa catalytic potential from the community, apa potensi katalitik dari komunitas mikroba yang ada di satu sampel environment berikut, kita bisa ekstraksi proteinnya dan mempelajarinya dengan dalam studi metaproteomik. Kemudian untuk mempelajari secara umum apa kondisi metabolic state-nya dari komunitas yang terdapat dalam sampel lingkungan tersebut, kita ekstraksi metabolit secara random, secara menyeluruh, kemudian mengidentifikasi metabolitnya dan mengukur, mengkuantifikasi konsentrasinya dan bisa mempelajari profil metabolomics dari sampel lingkungan tersebut. Oke, jadi sudah bisa dibedakan antara studi omik dan studi metaomik. Lalu mengapa di studi omik di era ini, mengapa jadi sangat berkembang? Mengapa studi biologi selama di belakangan ini jadi selalu dalam perspektif omics, selalu dalam perspektif keseluruhan sel atau keseluruhan komunitas dalam suatu sampel lingkungan. Hal ini didukung karena perkembangan teknologi sequencing DNA. Nah, jadi sequencing DNA merupakan kegiatan pembacaan urutan basan nukleotida DNA. Seperti yang tadi disampaikan, informasi genetik tersebut terletak pada urutan basa nukleotida DNA. Nah, sequencing platformnya saat ini sudah ada 3 generasi. Ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Yang pertama kali itu ada dari Sanger sequencing, Sanger chain termination, dan Maxam and Gilbert. Dan yang sekarang lagi sering dipakai, next generation sequencing, NGS atau second generation, ada Illumina, kemudian Ion Torrent, dan 454 Roche. Selanjutnya, sekarang yang sedang berkembang adalah third generation, PacBio, dan Oxford Nanopore. BGI sendiri yang jadi mitra dalam pembangunan lab sequencing untuk TSTH, mereka punya duanya, baik second generation dan third generation, tapi kalau saya tidak salah yang sekarang sedang kita purchase di lab adalah third generation. Nah, apa bedanya first generation, second generation, dan third generation? Secara umum, baik first generation dan second generation masih tergolong sequencing short read. Artinya mereka hanya bisa membaca dalam satu waktu maksimal 500 base pair fragment. Jadi ketika kita punya DNA yang sangat panjang, informasi tersebut tidak bisa langsung sekalian dibaca oleh mesin, harus dipotong-potong dulu. Kalau untuk first generation maksimal 1000 base pair, kalau second generation 50-500 base pair. Jadi yang sequence yang panjang itu dipotong-potong sampai maksimal 500 base pair, kemudian dibaca. Generasi yang terbaru, third generation, sudah bisa sampai ribuan fragmen. Nah, keuntungannya adalah kalau kita pakai yang short fragment, short read sequencing, kadang akan missing out the repetitive part of the sequence. Kalau ada sequence yang berulang, itu tidak akan terbaca. Dan karena sudah ada pemotongan, karena mungkin akan dibaca sebagai pengulangan akibat dari PCR. Sedangkan kalau long read sequencing tidak terputus sampai puluhan ribu fragmen, bisa kita pastikan ini paling representatif dari adanya genom tersebut pada sel tersebut, gitu. Tapi bedanya dari second generation ke first generation, ini jauh lebih produktif dan jauh lebih cepat dan jauh lebih murah teknologinya. Adanya teknologi ini semua, high throughput sequencing, memungkinkan studi di level genom dan proteom. Perkembangan teknologi sequencing dari generasi ke generasi menyebabkan cost sequencing makin murah. Di satu sisi, data yang dihasilkan juga lebih akurat. Jadi dari sisi ketersediaan data, bagi di zaman ini tuh sangat melimpah. Banyak perspektif penelitian pun selalu dimulai bergeser ke arah perspektif omik.
Yang jadi problem adalah bagaimana dengan kelimpahan data tersebut, data bioinformatik secara khusus, baik data genomik, data transkriptomik, data proteomik. Bagaimana dengan keragaman yang tinggi juga, kita bisa ekstrak informasi yang aktual dan juga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dalam konteks fisiologi. Jadi sekarang ini yang perlu adalah untuk menyikapi semakin murahnya biaya cost untuk sequencing ini, harus lebih banyak yang punya skill untuk memahami, menganalisa data yang melimpah ruah ini. Oke, jadi current perspective to study biological system adalah data driven, sangat bergantung pada data. Untuk bisa mengolah data dengan baik, perlu tools bioinformatics yang sudah dibantu dari informatics science dan teknologi. Saat ini saya akan ambil salah satu contoh teknologi sequencing yang paling sederhana dari generasi pertama, yaitu metode Sanger. Jadi metode ini sifatnya masih punya keterbatasan karena lambat, juga short read sequencing seperti tadi, sampel itu masih harus dipotong-potong dan direplikasi. Nah, jadi pertama, satu strand DNA perlu terlebih dahulu dinaturasi menggunakan panas menjadi untai tunggal. Kemudian untai tunggal ini akan ditempeli primer dan kemudian ditambahkan dengan 4 jenis larutan yang mengandung polimerase juga DNTP. Nah, kemudian primer dengan adanya polimerase akan melangsungkan proses polimerase akan melangsungkan proses elongasi dalam seperti siklus PCR ya. Nah, ketika polimerase tersebut ketemu sama untai yang ternyata sekuens basa yang komplement terhadap basa label dia. Misalnya polimerase ini dia akan berhenti kalau ketemu basa yang komplement terhadap adenin. Berarti kalau ketemu basa timin. Kalau ini yang kuning dia mengandung polimerase yang akan berhenti mengelongasi kalau ketemu basa adenin karena dia akan menjadi timin. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya beberapa set yang kalau nanti sudah dinaturasi lagi, kita punya beberapa set sequence berulang yang panjangnya beda-beda. Ini semua akan dimasukkan ke dalam gel elektroforesis, kemudian kita akan menyusunnya sesuai dengan panjangnya. Ingat kalau di elektroforesis makin panjang rantai DNA-nya, makin lambat bergeraknya. Oke, jadi makin pendek, makin cepat bergeraknya. Kemudian dengan masing-masing ini punya label fluorescence berbeda untuk asam amino yang berbeda, maka kita bisa membaca sinyalnya apakah ini untai A, apakah untai dengan ujung A, ujung T, ujung C, atau ujung G. Ini masih benar-benar saya sampaikan secara cepat, tapi nanti di internet ada boleh surfing karena banyak kok informasinya untuk sequencing Sanger ini. Selanjutnya, setelah diketahui sequence DNA, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sequence tersebut diekspresikan dalam sel, secara khusus pada tingkat transkripsi. Yang jadi tantangan adalah bagaimana dengan informasi sequence DNA kita bisa mengukur tingkat ekspresi gen. Kita bisa ukur secara kuantitatif dengan mengukur jumlah RNA dari DNA yang ditranskripsikan melalui sequencing RNA, itu perspektif transkriptomik karena kita mau mengkuantifikasi keseluruhan transkrip dalam sel. Sedangkan kalau kuantifikasi individual transkrip, misal kita sudah punya gene of interest, gen yang kita ketahui, kita ingin cari tahu level ekspresi gennya, maka kita bisa pakai beberapa approach seperti Northern blot, reverse transcription, dan quantitative reverse transcription. Oke. Pertama, Northern blot, prinsipnya adalah kita punya suatu membran yang di dalamnya ada RNA terimobilisasi. Oke, kemudian melalui elektroforesis akan terseparasi, ada beberapa yang memigrasi sesuai dengan ukuran panjangnya. Nah, selanjutnya terjadi transfer. Kita punya suatu ini campuran RNA ya yang kita elektroforesiskan, kita blot ke dalam suatu membran. Nah, atau filter nitroselulose yang kemudian akibatnya DNA yang komplement dengan
probe yang terdapat pada nitroselulose akan tertransfer ke filter tersebut. Filternya kemudian dihibridisasi dengan suatu asam nukleat yang punya labeling radioaktif. Oke, akibatnya sequence komplementer yang kemudian terhibridisasi dapat dideteksi menggunakan exposure ke X-ray film. Poinnya adalah kita punya intinya suatu membran yang di dalamnya ada RNA komplementer terimobilisasi. Ke dalam suatu campuran yang mengandung banyak RNA, kita blot, kita tempelkan, kita tapiskan dengan gel membran dengan cairan tersebut, sehingga yang komplementer dapat berikatan dan terhibridisasi. Selanjutnya untuk membacanya agar terbaca dalam suatu instrumen, dikasih penanda probingnya, yaitu senyawa radioaktif. Nah, selanjutnya reverse transcription PCR. Prinsipnya adalah mengisolasi RNA, kemudian menggunakannya sebagai template untuk menghasilkan DNA dengan sequence komplementernya. Artinya, kita mereverse, membalikkan proses transkripsi. Kalau proses transkripsi dari DNA menjadi RNA, proses reverse transcription berarti dari RNA menjadi cDNA. Dan kemudian akan diamplifikasi lebih lanjut melalui teknologi PCR. Kemudian PCR secara umum adalah teknologi amplifikasi DNA. Namun selain sebagai tools, misal dalamnya preparasi sampel untuk sequencing, PCR juga dapat digunakan sebagai tools untuk kuantifikasi seberapa banyak copy number suatu gene dalam suatu sampel sequence. Nah, misal ada dua jenis qPCR, pada dasarnya ada yang pakai cyber green detection, ada yang pakai Tagman. Kalau yang cyber green detection, dye colornya, pewarnanya itu akan menempel pada untai jika untainya terbentuk dalam suatu untai ganda. Sebaliknya, kalau dia yang Tagman, ini probe fluorescence-nya ketika dia pada kondisi awal dia berikatan dengan untai cDNA template-nya. Tapi saat terjadi amplifikasi dan extension, maka strukturnya akan lepas dari cDNA template dan membentuk sinyal fluorescence yang dapat dideteksi. Oke. Jadi ada dua jenis pada dasarnya, ada yang pakai qPCR dengan fluorescence dye cyber, ada yang pakai Tagman. Nah, deteksi fluoresensi positif ketika untai tunggal direplikasi menjadi untai ganda dengan sequence yang saling komplementer. Makin banyak yang teramplifikasi melalui primer yang ditambahkan, maka amplifikasi dikonversi jadi satuan konsentrasi pakai kurva standar. Kalau untuk Tagman sama juga deteksi fluoresensi, tapi positif ketika untai tunggal direplikasi jadi untai ganda. Molekulnya itu yang awalnya berikatan jadi terlepas, yang tadi awalnya lepas jadi berikatan. Jadi sinyal fluoresensi positif dibaca ketika terbentuk ikutan ganda karena sinyalnya terlepas, quench signal. Amplifikasi signal makin banyak dong kalau makin banyak ternyata terjadi replikasi di sequence tersebut. Nah, itu yang kemudian di tingkat intensitas cahaya fluorescence tersebut dikonversi jadi satuan konsentrasi DNA pakai kurva standar. Kalau menggabungkan reverse transcription dan qPCR, maka menjadi RT-qPCR. Yang pertama berarti sampel RNA diisolasi, kemudian ditempelkan primer, kemudian disintesis DNA pakai polimerase yang untuk reverse transkriptase. Kemudian dihasilkan cDNA komplementer. Nah, cDNA komplementer selanjutnya akan ditempelkan dengan suatu primer spesifik untuk sequence of interest. Kemudian jika primernya masih menempel pada sequence yang kita minati ini, maka akan terjadi extension juga melalui sistem PCR. Nah, di sini semakin banyak yang membentuk untai ganda, semakin banyak yang dielongasi, semakin banyak yang dibentuk untai gandanya oleh primer oleh suatu polimerase,
maka itu akan semakin banyak dia berkaitan dengan suatu molekul warna fluorescence. Akibatnya ini kemudian akan dibaca sebagai sinyal positif dari suatu kandungan ekspresi suatu gen dalam satu campuran mixture of an RNA sample. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, transkriptomik adalah pengukuran level ekspresi gen secara menyeluruh. Oke, tapi dalam level RNA ya, karena dia transkriptomics. Nah, kalau untuk yang single gene, itu adalah pengukuran level ekspresi gen. Semisal pada kondisi kita sudah tahu gen yang kita mau cari tahu level ekspresinya. Jadi bisa karena sudah tahu gennya, sudah tahu sequence-nya, sudah tahu juga merancang primernya. Untuk nanti kita pakai tools-nya, apakah dia RT-qPCR, apakah pakai Norton blot dan semacamnya. Tapi ada beberapa konteks di mana suatu sel kita kasih treatment, tapi kita tidak tahu gen mana yang akan dipengaruhi oleh treatment tersebut. Ekspresi gen mana yang akan terpengaruh? Apakah mengalami penurunan ekspresi gen atau mengalami peningkatan ekspresi gen ketika diberikan suatu perlakuan. Nah, jadi sering lebih banyak kegunaannya kalau pakai perspektif omics-nya, transkriptomics-nya. Nah, maka ada beberapa approach. Pertama, hibridisasi dengan pakai microarray, kemudian bisa langsung sequencing saja, pakai RNA sequencing. Pertama, saya mau sampaikan yang DNA microarray. Nah, ini yang kotak-kotak ini, tiap titik itu mengindikasikan satu sequence, satu gen. Oke. Ketika dia warnanya kuning atau merah atau hijau, ini bisa mencirikan upregulation atau kenaikan ekspresi gen. Kalau dia kuning, kalau merah dia turun, kalau hijau dia sama saja ekspresinya antara kontrol dan perlakuan. Saya mau langsung saja ke mekanisme. Jadi pertama kita punya dulu library DNA clones, okay, yang kemudian diamplifikasi dengan PCR, diperbanyak dengan PCR dan dipurifikasi, kemudian disusun dalam suatu plate pakai robotic printing. Jadi kayak dia pipet robot yang bisa secara sangat-sangat spesifik menempelkan 1 mikro atau 1 nanoliter ke satu sumur, satu well. Disusun secara array seperti ini. Lalu kita punya dua sampel biologis, yang satu diberi treatment, yang satu merupakan kontrol. Oke, masing-masing dari sampel biologis ini kita ekstrak RNA-nya, kemudian masing-masing dari sampel biologis ini RNA-nya kita reverse transkripkan menjadi cDNA. Kemudian ditempelkan juga dengan molekul probingnya yang bisa nanti akan berubah warna jika terjadi hibridisasi. Nah, selanjutnya, semua campuran senyawa ini akan array lagi, diinjeksi lagi ke masing-masing plate ini. Oke. Nah, jika keseluruhannya ada gen yang berhasil terhibridisasi, akan dibaca fluoresensinya oleh suatu scanning image instrumen. Nah, dengan membandingkan perubahan intensitas fluoresensi antara yang sampel yang dikasih treatment dengan yang kontrol, kita bisa mengetahui apakah suatu gen tersebut mengalami upregulation atau kenaikan ekspresi, equally expressed atau ekspresinya tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh treatment, atau dia downregulation. Justru dia mengalami penurunan ekspresi ketika dikasih treatment. Ini kemudian dianalisa untuk kemudian dijadikan sebagai temuan dalam penelitian terkait pengaruh suatu preparasi terhadap tingkat ekspresi gen. Jadi high throughput identification technology, teknologi yang berkaitan dengan identifikasi ekspresi gen, dimulai dari workflow-nya seperti ini. Jadi pertama desain eksperimennya dulu, kemudian sampling, kemudian persiapan sampel, kemudian high throughput sequencing, studi bioinformatiknya, kemudian manajemen datanya dengan menganalisa datanya. Namun secara umum untuk sample preparation bisa meliputi DNA RNA extraction, kemudian marker selection, primer selection, dan PCR-nya.
High throughput sequencing-nya ada beberapa pilihan platform yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kualitas reading-nya, kuantitas reading-nya, panjang reading-nya, juga biayanya. Nah, kurang lebih begitu. Berikut ini platform kerjanya. Oke, sekian, sampai ketemu untuk yang sesi 2.